hari Minggu. Kembali lagi bersama kami Ketalayan dalam HMPA GPIB Bukit Muria, Minggu tanggal 19 Juli 2020, golongan anak tanggung bersama Kalisa, Kak Adeline, Kak Rekel. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar semua? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu. Yuk kita mau berdiri, adik-adik, kita memuji Tuhan. Adik tahu gak lagu ini? Yesus di dalam rumahku. Tahu kan? Yuk nyanyi sama-sama. Silakan Kak Rekel. Duduk senang, berjalan senang. Tahu kan Kak? Pastinya adik juga tahu dong. Musik. Kita mau saat teduh, lipat tangan, tutup mata. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kita masuk dalam ibadah. Adik-adik yang mempunyai hidup ceria, kalaupun misalnya adik yang belum tidak punya, bisa dibaca di bawah ini ya. Kita buka dari hidup ceria nomor 23, anak-anak puji nama Allah. Dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bertemu secara online. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, ntar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Silakan Kak. Adik-adik,
Tadi kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan sekarang saatnya kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Adik-adik ambil Alkitabnya, disiapkan dari bacaan kita 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Sudah ditandai. Sebelum kita masuk dalam firman, kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami telah boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami baca, kami boleh mengerti. Pimpinlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sebab kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini diambil dari surat Petrus yang pertama ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah pada kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan bacaan kita hari ini. Terima kasih adik-adik dari bacaan kita tadi dari 1 Petrus 1 sampai 12. Kak Adeli mau bertanya nih, apa arti kata penderitaan adik-adik? Apa itu penderitaan? Coba siapa yang bisa tahu? Penderitaan artinya adalah suatu keadaan yang tidak enak, suatu tekanan, suatu siksaan,
suatu situasi yang benar-benar tidak mengenakan. Adik-adik, kadang lagi mau tanya lagi nih, apa sih arti kata berani? Weh, saya berani loh, saya kan jagoan, saya kan udah lulus dari kelas 6, jago. Apa dia arti kata berani? Coba, siapa yang tahu? Berani artinya tidak takut. Waduh, tidak takut ya, hebat ya. Kenapa tidak takut tadi? Ada iman kita. Iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau dikatakan berani menghadapi penderitaan, apa artinya adik-adik? Siapa tahu, ayo. Berani menghadapi penderitaan artinya dalam situasi apapun, tekanan, penderitaan, siksaan, atau hal-hal yang tidak enak, kita berani menghadapinya adik-adik. Kenapa? Ada iman. Iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita berani menghadapi suatu penderitaan. Wah, hebat ya adik-adik, berani menghadapi penderitaan. Kita kembali pada bacaan kita tadi, bacaan dari surat Rasul Petrus kepada orang Yahudi Kristen yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka tersebar. Adik-adik, kalau satu keluarga tidak kumpul karena oma opa jauh, kakak-kakak sudah pergi kuliah ke luar negeri, enak nggak adik-adik? Nggak enak kak, maunya kumpul, gitu kan adik-adik? Karena berkumpul itu artinya sama-sama, bisa makan sama-sama, bisa berdoa sama-sama, jadi enak ya. Nah, yang tadi bacaan kita bilang Yahudi Kristen itu tersebar, dan pada saat mereka tersebar, mereka pada masyarakat tinggal di suatu daerah yang tidak percaya kepada Allah, tidak mengenal Allah, tidak percaya. Dan mereka bukan tidak percaya adik-adik, mereka juga tidak senang melihat orang berdoa. Mereka tidak dikasih berdoa, mereka dilarang untuk memuji menyembah nama Tuhan. Mereka dalam situasi tertekan. Itulah situasi saat itu Yahudi Kristen yang tersebar, yang berada di luar daerah, di negara asing. Tetapi adik-adik, walaupun mereka tertekan, walaupun mereka tersebar, mereka konsisten pada iman mereka. Iman mereka percaya kepada Yesus Kristus. Tidak sedikit pun mereka takut, tapi mereka konsisten pada satu iman percaya kepada Tuhan Yesus. Seberat apapun penderitaan, seberat apapun pengalaman yang mereka lakukan, tidak takut, tapi mereka konsisten menyatakan kasih Yesus, menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ternyata adik-adik, penderitaan yang dialami oleh orang Yahudi yang tersebar, yang tinggal di suatu daerah di mana tidak percaya kepada Allah, itu adalah rencana Allah. Loh, kenapa ya rencana Allah? Allah mau bentuk mereka supaya mereka hidup kudus. Kenapa mereka harus hidup kudus? Mereka mau dipakai Allah sebagai alatnya. Alat di mana? Di mana orang percaya, di mana orang tidak percaya kepada Allah, mereka dibentuk supaya mereka ini tetap percaya kepada Allah, memberitakan bahwa firman Tuhan, bahwa menyatakan kasih Yesus kepada di mana mereka sedang mengalami penderitaan itu. Ada rencana Allah. Wah, rencana Allah apa saja adik-adik? Tuhan punya rencana bagi hidup kita. Tuhan punya rencana bagi setiap orang percaya. Nah adik-adik, saya mau tanya nih adik. Adik-adik mau gak menderita? Waduh, apa itu menderita Kak Adeline? Pasti gak mau lah Kak Adeline. Masa sih mau menderita Kak Adeline? Nah, sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan Yesus, kita menderita. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada keteladanan Yesus Kristus. Apa itu keteladanan Yesus Kristus? Menderita, dituduh, disiksa,
dipukul, diludahi, disalibkan, dan mati di bukit Golgota. Nah, berarti kita, adik-adik tanggung kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti keteladanan Yesus Kristus itulah yang ada pada diri kita. Berarti kita siap menderita. Karena apa adik-adik? Penderitaan itu membuat kita sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu, berpengharapan sesuatu dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, percaya, jadi dengan penderitaan itu kita nggak takut, tapi ada kesungguhan. Dengan kesungguhan itu diberi kekuatan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita percaya keteladanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah mati menebus dosa kita manusia. Nah, dengan apa? Dengan kasih. Dengan kasih yang kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Ya adik-adik, nah adik-adik mau nggak menderita? Apa sih menderita? Saya mau menderita, Kadelin, apa? Memberikan waktu saya kepada Tuhan. Penderitaan nggak Kadelin? Iyalah, kalau nggak ibadah hari ini, ya MPA, saya udah nonton film-film bagus. Kalau nggak ibadah hari ini, saya sudah mau berenang. Tapi saya ibadah, mami papi ibadah, menderita ada waktu nggak ada untuk berenang. Ya, apalagi mau memberikan waktu kita berdoa, membaca kitab, beribadah keluarga, hal-hal yang boleh kita lakukan. Nah, kalau kita sudah mau menderita, kasih Yesus yang telah mati di kayu salib di Golgota untuk menebus dosa manusia. Itulah yang kita percayai. Dengan kekuatan iman, pengharapan, kita hidup dalam kasih. Bagaimana seorang dalam kasih? Kalau orang hidup dalam kasih adik-adik, pasti hormat kepada orang tua, sayang kepada teman-teman, suka menolong. Karena kasih Yesus, karena Yesus telah memberi kasihnya kepada kita, Dia mati di kayu salib Golgota, itulah menjadi teladan kita. Kita boleh hidup dalam kasih Tuhan Yesus. Nah, kita tidak takut lagi, kita berani, apapun pergumulan kita telah dikasihi Yesus. Kasih itulah yang kita berlakukan dalam hidup kita. Mari kita mengasihi orang tua kita, mari kita mengasihi teman-teman kita dan semua saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Terima kasih adik-adik. Demikianlah firman kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami telah boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengarkan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami. Cinta kasih Tuhan Yesus yang telah memberi hidupnya, yang mau mati di kayu salib di bukit Golgota untuk menebus dosa kami, menjadi sukacita bagi kami Tuhan, menjadi keselamatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua kakak-kakak lain kami Tuhan, yang selalu setia untuk mengajari kami. Tolong mereka Tuhan, berikan mereka kesetiaan apapun pergumulan. Para kakak-kakak lain kami percaya Tuhan mau berkati semua kakak-kakak lain kami agar mereka tetap setia dan mau memberi pelayanan bagi kami dan kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami, gereja Tuhan di seluruh dunia ini, gereja kami GPIB, khususnya Jemaat Bukit Moria. Tuhan, kami mau berdoa bagi para pendeta kami, KMJ kami Martinus Tetelepta, pendeta kami Johannes Taulending, dan pendeta kami Ibu Herlina Rentung Sengitola. Ya Tuhan, Engkau berikan mereka sepakat, sehati, sejiwa dalam pelayanan ini Tuhan, sehingga pelayanan yang boleh mereka lakukan adalah menjadi hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati mereka dalam tugas panggilan dan pelayanan. Engkau berkati mereka bergandeng tangan untuk membangun jemaat Tuhan ini Bapa. Dan kami juga berdoa untuk semua para
majelis dari sektor 1 sampai 10. Kiranya Engkau berkati Tuhan pribadi rumah tangga setiap majelis kami Tuhan, supaya mereka tetap setia melayani Engkau melalui jemaat Bapa. Engkau berkati semuanya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pegawai kantor, bagi karyawan-karyawan kantor, bagi setiap tangan dan yang bertugas dalam streaming live ini Tuhan. Engkau berkati semua yang beri tenaga pikiran untuk boleh melakukan pelayanan yang indah, boleh melakukan pelayanan yang baik untuk kemuliaan Tuhan di gereja kami ini Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini, pemimpin kami Tuhan, Bapak Joko Widodo bersama jajaran dan menteri-menterinya Tuhan berkati agar mereka bergandengan tangan, bersatu hati, dan juga semua bangsa Indonesia bersama-sama dalam saat ini terlebih khusus mencegah virus corona di bangsa dan negara kami ini Tuhan, supaya tidak berlanjut kesengsaraan, penderitaan dengan corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik lain kami Tuhan, adik-adik lain kami yang sedang beribadah di rumah Tuhan. Kiranya mereka boleh beribadah dengan sukacita, dan walaupun mereka belajar di rumah, mereka tetap disertai oleh Tuhan dan mereka tetap setia kepada Tuhan, seperti Tuhan memberikan hidup dan kematian-Mu kepada kami dan kepada adik kami. Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi adik kami Tuhan, walaupun di rumah. Berikan mereka hidup teratur, berikan mereka hati yang sukacita, sehingga adik kami terus percaya dan memuji nama Tuhan apapun yang mereka lakukan, yang rasakan di rumah Tuhan. Engkau tolong adik kami supaya dalam kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, mereka mengasihi ibu bapaknya, orang tuanya Tuhan, mengasihi saudara-saudaranya. Berkati semua adik kalian kami Bapa yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk orang tua adik lain kami Bapa. Kiranya orang tua mereka boleh bersabar, boleh penuh kasih, mengasihi anak-anak seperti Engkau Yesus yang mengasihi kami. Berikan orang tua mampu memberikan yang terbaik dalam keluarga, karena orang tualah yang menopang anak-anaknya supaya berjalan dalam kehendak Tuhan. Mampukan orang tua yang pada saat ini ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja, dan mendampingi anak-anak di rumah. Kami mau serahkan adik lain kami dan orang tua kepada tangan Tuhan. Kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan boleh memampukan orang tua dan anak-anak berjalan dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, masih banyak hal yang kami pinta dari-Mu Bapa. Inilah kami dan doa kami jadi sempurna. Sempurnakan kami dan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 262. Bait yang pertama, siapa yang berpegang? Silakan Kak. Persembahannya, setelah itu
Nanti persembahannya akan diberikan kepada orang tua, akan diteruskan lalu ke gereja atau melalui koordinator sektor di wilayah masing-masing. Untuk lagu persembahan kita buka dari Kidung Cirian nomor 256, bait yang pertama, hidup kita yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami sudah memberikan persembahan. Berkatlah persembahan ini bisa menjadi berkat bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Kristus, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap segala syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Nah, kita mau nyanyi lagi yuk dari Kidung Cirian nomor 206. Kita harus membawa berita bait yang pertama. Silakan Kak. Adik-adik, kita telah selesai beribadah, telah memuji muliakan nama Tuhan, dan telah kita mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita tutup ibadah kita telah selesai beribadah, dan sebelumnya kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu telah boleh beribadah, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya penyertaan Tuhan, dan terima kasih kakak pelayan yang sudah memimpin kami dalam ibadah ini Tuhan. Saatnya kami telah selesai beribadah, biarlah apa yang telah kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan saatnya kami akan kembali kepada kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami telah selesai. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun,